Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah, kalau kemarin tuh kita ngobrolin HP flip Samsung yang bener-bener kayak semungil itulah, sekece itu dengan segala kemudahan buat kebutuhan konten secara mandiri. Nah, kali ini kita tuh bakal nyobain Galaxy Z Fold 5. Itu sama-sama smartphone yang dilipat memang, tapi itu penggunaannya berbeda ya. Yang tentu goalsnya itu ya soal produktivitas. Iya, kemudahan dalam berbagai tugas karena apa-apa tuh ya serba maksimal di HP ini gitu ya. So, langsung aja ini dia Galaxy Z Fold 5. Secara penggunaan sebenarnya layar cover seluas 6,2 inch ini kayak udah nyaman buat aktivitas harian ya. Kayak mau scrolling sosmed lah, cek WA, browsing udah cukup banget. Karena ya saat dilipat smartphone itu kayak bener-bener smartphone lain pada umumnya ya. Bedanya tuh ya di ukuran dan juga ketebalannya aja sih yang buat lama-lama dipegang, buat jadi driver tuh kayak lumayan kaget sih sama bobotnya ini. Mantap juga terbilang ya. Walau begitu ini tuh udah dibuat lebih ringan 10 gram gitu ya teman-teman daripada seri pendahulunya. Lebih ramping juga. Ya gue sih optimisnya ke depannya tuh bakal bisa dibuat lebih santuy lagi bobotnya. Selain lebih ringan, hinge-nya ini juga dibuat kayak lebih rapat gitu ya teman-teman, nice banget. Ini tuh memungkinkan untuk mengurangi debu ya yang mungkin masuk pada hinge-nya ini. By the way, saat nenteng Z Fold 5 ini itu tuh nggak bisa dibohongin sih, kayak berasa naik kelas guys. Ya iyalah, wong itu HP-nya para bos kok. Ya pokoknya di generasi kelimanya ini itu kayak lebih ke penyempurnaan gitu loh teman-teman, termasuk juga untuk urusan softwarenya. Gue tuh kayak selalu salut sih sama Samsung, kayak ngasih experience tuh kok nyaman banget ya. Bikin orang tuh kayak kecanduan gitu. Ya sesimpel pada saat kita aktivitas di layar cover terus pindah ke layar utama itu ya smooth banget gitu ya, pindah-pindah aplikasi maupun ngejajarin banyak aplikasi ya selancar itu guys, seamless banget lah pokoknya. Ngomong-ngomong ini gue sampai kecanduan gitu ya aktivitas pada Z Fold 5 ini, terutama untuk urusan multi window-nya, dimana tuh kalau mau ngirim dokumen ya tinggal drag and drop aja tanpa harus tutup aplikasi sebelumnya gitu ya. Saat mau menganalisa sosmed juga tinggal jajarin aja nih aplikasi-aplikasinya gitu ya. Dari sini gue tuh bisa cek nih, oh ternyata konten yang kayak gini tuh lebih meledak di TikTok gitu ya. Misalnya ini gampang banget menganalisanya dengan cara jajarin beberapa aplikasi tadi. Pernah juga saat mau ngetik skrip gitu ya, biasanya tuh gue sambil ngintip spek detailnya di GSM Arena gitu misalnya, ataupun di web resmi lainnya gitu ya. Ya rasanya enak aja pada saat ngetik tuh tinggal ngintip beberapa spek intinya gitu ya. Kemarin gue juga sempet ngedit foto gitu di aplikasi Canva gitu ya. Dan di UI-nya Samsung tuh gila sih ya, kayak mau menyeleksi objek itu tinggal tekan lama aja terus langsung drop di aplikasi editingnya dan tara, yes, sesimpel itu guys. Nggak ada lagi tuh ya ribet-ribet ngelasso atau menyeleksi si objeknya, ini kayak tinggal tap udah deh. Dari cerita gue tadi kebayang dong ya, dengan layar utama seluas 7,6 inch ini itu kayak ngemudahin kita banget dengan secara leluasa buat maksimalin saat bekerja. Selain aktivitas sebelumnya yang gue mention, gue pun sebagai tech reviewer yang juga sering ngedit buat kebutuhan short video gitu ya, ini terasanya ya puas banget ngedit pada layar utamanya ini. Nah, buat kaum kreativitas yang biasa tuh bekerja ataupun berkreasi menggunakan pen, bikin sketsa lah gitu, ataupun menulis lagu gitu ya, ini ya kayaknya Z Fold 5 ini tuh bisa jadi andalan ya. Yes, jadi si Galaxy Z Fold 5 ini tuh udah lengkap dengan S Pen ya teman-teman, yang nempel pada si casingnya ini. Jadi sensasi pada saat nulis tuh bener-bener kayak nulis di atas kertas tuh gimana lah pokoknya, kayak suara goresan, latensinya itu bener-bener kayak terasanya tuh minim ya. Tentu tulisan tangan kita pun ya bisa di-convert ke teks juga nih, selagi ya tulisannya masih bisa dibaca. Dan sekarang yang gue suka si S Pen-nya ini tuh kayak dibuat lebih menyatu lagi bareng si casingnya, jadi nggak begitu bejendol kayak dulu gitu teman-teman. Salah masuk nih. Dari aktivitas tadi mau ceritain, rasanya ya udah cukup membuktiin ya kalau CPU Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yang ada pada Galaxy Z Fold 5 ini so powerful. Kelasnya tuh udah lebih ke soal produktivitas gitu ya teman-teman sebenarnya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kok buat teman-teman yang mau refreshing gitu ya, khususnya buat main game gitu ya pada Z Fold 5 ini itu harusnya lebih nyaman ya, karena vapor chambernya tuh ada peningkatan sehingga 38%an gitu.
Buat RAM yang bawahnya itu 12 GB dan pilihan memori sendiri tuh ada 3, ada 256 GB, 512 GB hingga 1 TB. Sesuai aja sama kebutuhan dan juga kantongnya ya, Bo. Bahkan kemarin tuh ada special editionnya gitu loh. Ini sih benar-benar kayak sultan sih buat temen-temen yang kemarin beli HP-nya. Lanjut soal kameranya. Jadi di bagian belakang ini ada 3 kamera teman-teman ya. Terus di bagian sini depan cover ini ada 1 kamera dan di bagian dalamnya ada 1 kamera lagi. Jadi totalnya berapa? Hitung sendiri. Iya, jadi kamera utama sendiri tuh ada 3 ya. Di bagian belakang ini ada 50 megapiksel sebagai main kamera, 10 megapiksel sebagai telefoto, dan 12 megapiksel sebagai ultrawide. Lalu di layar cover ini tuh ada kamera depan sebesar 10 megapiksel. Dan ada satu lagi kamera under display sebesar 4 megapiksel di bagian layar utamanya yang kualitasnya tuh terasanya jomplang banget. Layaknya di smartphone flip, kita juga bisa manfaatin dong bikin konten pakai kamera utamanya. Yes, tentunya tuh dalam keadaan kayak gini ya teman-teman. Tapi ya tentunya jangan lupa nyalain cover screen previewnya ya buat ancer-ancer gitu ya posisi kita tuh semana sih saat pakai kamera utamanya. Ya jujur aja sih emang nggak sesimpel ngenggam flip ya teman-teman, tapi ini tips yang patut banget kalian coba ya buat bikin konten. Kedepannya mungkin gue mikir aja nih iseng-iseng nih ya. Besok mungkin kayak ada layar kecil sini nih buat ngaca gitu ya. Jadi biar nggak usah buka lagi si layar utamanya. Ada-ada aja sih request ya, tapi sih yang pasti aja untuk hasil kamera sendiri tuh bilangnya ya udah juara. Bisa banget lah diandelin di berbagai kondisi. Hasil fotonya terasanya detail, HDR-nya juga mantep nih ya, saturasi warnanya juga ya khas Samsung lah. Ya bener-bener kayak instan tapi itu terasa natural. Kalau ada yang nanya mending mana nih sama seri ultranya, ya bakal beda cerita sih. Beda pasar juga sih sebenarnya. Kalau buat rekaman videonya di kamera belakang kita bisa manfaatin di 4K 60 fps bahkan hingga 8K teman-teman. Dan kalau rekaman video pada layar cover ini maksimal di 4K 60 fps. Oke. Ini contoh rekaman kamera belakangnya Z Fold 5. Settingannya di 4K teman-teman. Terus kita tuh mau jalan ke arah sana. Oke, ganti dulu kamera depannya. Kurang lebih kayak gini ya. Bisa switch langsung dan mari aja kita lihat. Wah, sama aja sih kayak crowded juga nggak sih. Jadi ini uniknya tuh, kok jadi ngomongin wilayah ya. Ini rumah-rumah biasanya nih jalanannya, terus nih ada kayak gitu-gitunya tuh apa gedung-gedungnya, ada juga si gunung-gunungnya. Menarik sih. Pindah ke lensa ultrawide bakal kayak gini. Galaxy Z Fold 5 ini tuh punya fitur yang banyak dan beragam banget ya sebenarnya. Salah satunya tuh manfaatin flex mode buat ngerubah jadi ala-ala mini laptop gitu. Bisa juga manfaatin Samsung DeX juga gitu ya. Dan ada juga fitur IPX8 ya yang tahan air hingga 1,5 meter selama 30 menit. Ini sih bisa jadi fitur-fitur yang sulit gitu ya buat dikejar kompetitornya. Oh ya, satu makanya gue tuh ngerasanya baterai 4400 mAh-nya ini terasanya awet loh ya. Kayak bisa banget temenin seharian. Kita tuh kayak bisa lebih menghelai nafas dengan santai gitu. Karena SOT yang gue dapet sendiri tuh dengan pemakaian ala gue bisa di 6-7 jam gitu. Nice. Dan kalau buat pengecasan sendiri dikasih 25 watt dan juga tentunya ini udah support dengan wireless charge. Oke, jadi kesimpulannya di Fold 5 ini tuh kita benar-benar bisa ngerasain produktivitas ala-ala PC gitu ya. Bisa juga dibahasakan kayak smartphone rasa tablet yang portable, bisa dilipat gitu ya. Ini udah kebayang ya buat teman-teman yang kerjanya tuh sering mobile, sering buka banyak aplikasi tapi pengen tetap leluasa gitu ya di satu layar utamanya ini gitu ya, dalam satu genggaman aja. Ya ini gue rasa Z Fold 5 pilihan yang tepat loh. Iya, ini sih benar-benar kayak smartphone yang bisa banget diandelin buat aktivitas hariannya, terutama untuk yang hardcore ya Bo ya.
Yaudah, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentaran bawah tentang kecanggihan, ya kekerenan fitur daripada smartphone Z Fold 5 ini tuh kayak gimana. Boleh aja tulis kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.